Assalamualaikum, saudara sebangsa dan setumpah darah saya. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjuangan kita untuk mempertahankan harkat dan martabat bangsa kita melawan penghinaan Malaysia sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, saya pikir. Karena apa? Karena para simpatisan Malaysia di negeri ini sudah menghalalkan segala cara untuk menghentikan kontra narasi yang kita sampaikan terhadap penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh Malaysia kepada kita, ya. Jadi ini mengingatkan saya kepada pernyataan Presiden pertama kita Soekarno yang mengatakan perjuanganku lebih mudah karena untuk mengusir penjajah, perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri, dan itu benar-benar terbukti hari ini. Kenapa terbukti? Ya tadi saya untuk pertama kalinya, akhirnya kedua kalinya bisa live di TikTok, ya. Live di TikTok seperti itu. Dan kemudian seperti biasa didatangi orang Malaysia, saya jawab satu persatu, dan seperti biasa pula mereka tidak mampu menjawab dengan argumen yang bisa mematahkan argumen saya, ya. Jadi mereka ya seperti biasa dengan gaya khas Malaysiawi memaki-maki dan kemudian lari dari topik dan sebagainya, sampai akhirnya mungkin udah nggak tahan lagi, saya di-report dan di-ban. Oke, sampai saya di situ nggak masalah toh. Sebenarnya media utama saya ya kan YouTube ini, ya. Di sana cuman untuk karena banyak ditarik ke video-video saya ke sana, kemudian saya perlu menjawab, ya, propaganda mereka seperti itu di sana. Nah, kemudian di sana itu muncul seperti sudah diketahui bersama namanya Zafran Karim Sinaga, yang orang Indonesia yang katanya tinggal di Pekanbaru, yang sangat melindungi Malaysia gitu, ya. Dan mereka rela untuk menghina dan merendahkan, bahkan menghancurkan bangsa kita sendiri demi melindungi kepentingan Malaysia gitu. Nah, di situ saya sudah sebelumnya bertemu banyak sekali, kan, tahu kalau yang mengikuti channel ini dengan WNI Malaysia, tapi Zafran ini betul-betul di level yang berbeda gitu, ya. Kalau yang lain-lain itu mereka masih malu-malu begitu menunjukkan dukungannya kepada Malaysia, dan belum sampai ke tahap menghancurkan bangsanya sendiri gitu untuk menghentikan perlawanan kita terhadap Malaysia ini gitu, ya, perlawanan kita ini. Nah, si Zafran ini itu betul-betul melakukan segala cara termasuk mengorbankan sekelompok orang Indonesia hanya untuk menghentikan saya gitu, ya. Jadi ini mengingatkan saya pada perjuangan kakek buyut kami dulu di Aceh itu, ya. Semua mungkin tahu di dalam sejarah bahwa kami, wilayah Aceh ini adalah wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Dan Gayo adalah wilayah terakhir yang bisa ditaklukkan Belanda, itu pun dengan melakukan pembantaian besar-besaran di wilayah kami gitu. Karena kami tidak mau menyerah, karena kami tidak pernah mau menyerah, akhirnya dibantai, dan keluarga saya jelas kena, dan karena itu juga saya lahir. Akibat keluarga kami dibantai oleh Belanda, yang tersisa itu hanya nenek buyut saya dibawa oleh pasukan yang tersisa ke Ishak, dan kemudian bertemulah di sana dengan kakek buyut saya gitu. Jadi bagaimana cara Belanda saat itu untuk menaklukkan kami di Gayo itu? Kenapa begitu banyak korban di Gayo? Jadi ketika Belanda mencari satu orang yang dianggap sangat berbahaya bagi mereka itu kan pergi kemana-mana, tidak bisa dicari karena kami penuh dengan hutan lebat di Gayo itu. Jadi cara Belanda adalah menekan saudara-saudaranya yang ada di sana, keluarganya itu disandra oleh Belanda. Kadang bukan hanya keluarga, tapi satu kampung gitu. Jadi dari mana Belanda mendapat ide ini, ya? Jadi sebelumnya dulu karena Aceh tidak bisa ditaklukkan, apa yang dilakukan oleh Belanda mengirimkan seorang antropolog, peneliti antropologi itu ke Gayo, khusus ke Gayo, sehingga dia menulis buku Het Gayulan in the Zewender gitu. Jadi kira-kira tanah Gayo dan penduduknya gitu. Jadi dia tahu keluarga ini kaitannya gitu. Jadi lengkap sekali catatannya, ya, keluarga-keluarganya siapa, kalau orang yang ini keluarganya ini gitu. Jadi ketika Belanda untuk menaklukkan kami berbekalkan buku dari Snokogronya tadi. Jadi di sana dia sudah tahu
Kalau yang ini yang berontak, yang buat masalah, keluarganya ini, jalinan ini, itu lengkap ditulis di buku itu gitu. Jadi seperti itu caranya. Dan kemudian juga yang perlu diketahui bahwa ketika Belanda menaklukkan Aceh, ada pasukan namanya Marsusi, ya. Jadi pasukan Marsusi ini siapa pengusulnya? Itu orang Sumatera. Orang Sumatera yang wilayahnya sudah ditaklukkan oleh Belanda. Tidak perlu saya sebut daerahnya di sini supaya jangan menimbulkan konflik antara kita ya secara horizontal, tapi yang itu gampang dicari. Itu orang Sumatera yang mengusulkan supaya dibuat pasukan Marsusi. Nah, Marsusi inilah yang membantai keluarga saya di Gayo Ruas itu. Tapi yang namanya orang Gayo zaman dulu, saya nggak tahu di zaman sekarang seperti apa. Itu kami tidak bergeming. Kita mati gitu diajar Belanda, nggak ada masalah. Perjuangan harus dilanjutkan. Begitu dulu kami di sana di Gayo. Nah, kenapa ini saya ungkit? Apa yang dilakukan oleh Zafran Sinaga ini, itu persis sama dengan dilakukan Belanda dulu. Sebagaimana hal apapun di dunia selalu mengisikan sisi baik dan buruk gitu ya, jahat dan baik. Dalam setiap perang, selain menghasilkan para pahlawan, juga menghasilkan pengkhianat. Kalau di Aceh kami menyebutnya cuak, gitu ya. Jadi ketika Belanda umpamanya tidak sanggup menghentikan kami di zaman dulu, kakek buyut kami, biasanya dia itu membayar seorang warga gitu yang mengenal keluarga kami gitu, untuk ditunjukkan ke Belanda ini orangnya gitu. Jadi kalian tahan ini untuk memancing dia, untuk menghentikan dia, kalian ajar saja orang-orang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh cuak-cuak zaman dulu itu ketika untuk menghentikan kakek buyut kami dalam perlawanan yang kami kobarkan dalam melawan Belanda, itu yang sekarang ini persis dilakukan oleh Zafran ketika orang-orang Malaysia di sini tidak mampu menghentikan argumen saya. Dia menyodorkan kepada Malaysia, warga daerah saya ini loh orang Gayo, orangnya di sini, tinggalnya di sini. Biarpun salah ya, biarpun salah tempatnya, tapi agak keliru, tidak sepenuhnya tepat. Tapi orang Gayonya itu dia korbankan semua supaya saya berhenti gitu. Bagaimana videonya dia mengorbankan orang Gayo untuk menghentikan saya? Ini videonya. Tuh. Jadi pihak imigrasi Malaysia atau pihak immigration Malaysia, tolong lihat video Bapak ini. Dia asli Gayo, Aceh Tenggara, ya. Dia selalu membuat konten-konten provokasi. Jadi kalau untuk memutus hubungan diplomasi dengan Indonesia itu tidak mungkin atau bisa terjadi, tapi itu tidak perlu. Tapi cukup putus. Ini orang Indonesia, guys. Dan buat kebijakan orang-orang Gayo atau orang-orang Aceh Tenggara pada umumnya jangan dikasih masuk lagi ke Malaysia, baik berkunjung, baik mencari pekerjaan, jangan dikasih masuk lagi karena dampak negatif sudah diberikan Bapak Win Wanur ini melalui konten-kontennya, yaitu konten-konten provokasi. Jadi gitu ya, saya harap pihak imigrasi Malaysia atau pihak immigration Malaysia tolong dilihat konten-konten Bapak ini konten bernada atau berbau negatif yang bermaksudkan ingin mengadu domba dan merusak tatanan atau hubungan antara kedua negara gitu. Jadi tolong pihak immigration Malaysia blacklist orang-orang Gayo atau orang-orang Aceh Tenggara. Jadi tolong pihak immigration Malaysia blacklist orang-orang Gayo atau orang-orang Aceh Tenggara karena ulah Bapak ini. Jadi nanti orang-orang Gayo atau orang-orang Malaysia yang ada di Indonesia kalau sudah ditangkap, disuruh pulang, suruh minta kerja dengan Bapak ini, dengan Bapak Win Wanur yang terhormat dan yang mempunyai intelektual tinggi. Jadi saya rasa begitu. Jadi untuk pejabat imigrasi Malaysia dengan rasa hormat saya mengatakan tolong dipantau ini orang
Ini orang Gayo, Aceh Tenggara, Indonesia. Adapun nanti pelancong atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Gayo, tolong dibatasi atau dipersulit. Kalau bisa di blacklist aja. Ya, begitu. Saya rasa begitulah. Jadi nanti orang-orang Gayo dan orang-orang Aceh Tenggara kalau mau bekerja, kerja aja di kampungnya sendiri. Kalau tidak, minta kerja dengan Pak Winwan Nur. Nah, gitu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan para TKI yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang khususnya berasal daripada Gayo atau Aceh Tenggara, tolong donasikan gaji Anda atau sisihkan duit gaji Anda untuk menyumbang Bapak Winwan Nur agar dia tidak menjadi perusak atau menghentikan atau mengganti topiknya agar lebih positif lagi gitu. Saya rasa itu. Ayo TKI Indonesia yang berasal daripada Gayo, silakan komen di bawah dan mari kita bantu Bapak Winwan Nur. Mungkin dia memerlukan bantuan kita. Kita sisihkan saja. Saya pun nanti dari Indonesia saya sisihkan sedikit. Tinggal nanti Bapak Winwan Nur menyediakan link nomor rekeningnya, nanti kita bisa transfer. Sekarang transfer gampang kok, mudah kok. Sekarang kan ada m-banking ya, bisa gampang masalah. Nah, kita lihat itu videonya kan, bagaimana dia itu untuk menghentikan saya, hanya untuk menghentikan saya, ya, mempertahankan harga diri bangsa Indonesia di hadapan Malaysia, mempertahankan harga diri bangsa Indonesia di hadapan Malaysia, dia korbankan seluruh orang Gayo. Dia korbankan seluruh orang Gayo, dia serahkan, dia sodorkan bahkan kepada pemerintah Malaysia, kepada immigration, ini loh namanya, di Sumatera itu ada orang Gayo, kalau berasal dari sini, jangan diberikan. Dan keliru lagi, dia katakan Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu daerahnya orang Alas, bukan Gayo. Ada orang Gayo mungkin sedikit. Dia keliru lagi. Bukan ini saya gitu. Tapi intinya seperti itu. Dan saya sendiri terus terang ya, terus terang. Saya nggak tahu bagaimana karakter orang Gayo sekarang. Apakah kemajuan, kemudian dinamika yang terjadi sekarang membuat karakter orang Gayo secara umum itu berubah, tidak lagi mau melindungi mungkin anggota masyarakatnya yang dihajar seperti ini karena mungkin terganggu kepentingannya, mungkin perut lebih penting untuk sekarang ini daripada harga diri. Dan ini saya nggak tahu, terus terang saya nggak tahu seperti apa ya. Dan saya pun tidak akan menjamin bahwa orang Gayo akan semuanya berdiri di belakang saya untuk melawan Zafran. Saya tidak berani menjamin itu. Karena saya di sini tidak mengatasnamakan seluruh Gayo ya. Saya berbicara di sini tidak pernah mengatasnamakan seluruh Gayo. Saya hanya mengatasnamakan diri saya pribadi gitu ya. Tapi begitulah taktik dari musuh-musuh kita dari dulu, musuh-musuh Indonesia. Itu mereka itu selalu membuat kita itu terpojok dengan cara seperti ini, kotor seperti ini. Dengan cara kotor seperti ini. Dan satu lagi kita lihat tadi dia melakukan teknik lagi-lagi ya, logical fallacies ad hominem atau poisoning the well, jadi merusak sumur. Jadi ketika saya melawan arogansi Malaysia seperti ini, saya itu digambarkan bukan karena niat memang ingin membela bangsa saya, bukan karena orang yang tersinggung bangsa saya, tapi karena butuh duit. Makanya dia tadi katakan galang donasi untuk saya gitu ya. Padahal yang ikut channel ini dari awal tahu. Setiap live saya banyak yang minta, bang buat itu semacam apa namanya ya, pengemis online seperti Bapak Rock dulu ya, dibikin apa namanya di situ akun bank, kemudian orang nyumbang ke sana. Saya nggak pernah mau kan, saya tidak mau mengemis, tidak mau menjual bangsa saya untuk recehan seperti itu gitu. Kalau recehan-recehan yang masuk ke sini, ya itu tuh senang-senang gitu yang untuk video YouTube. Tapi untuk merendahkan diri, menerima recehan, menerima sumbangan, kita berbicara tentang kebangsaan begini, saya tidak pernah mau. Itu. Nah, Zafran ini mengalihkan saya ke situ, menggambarkan saya supaya saudara-saudara saya di Gayo melihat saya melakukan ini karena masalah ekonomi untuk perut saya sendiri gitu. Nah, sekali lagi disitulah bedanya ya, beda jelasnya antara kita orang yang mencintai bangsa ini dan orang yang menghalalkan segala cara demi
menjilat bangsa asing, mengorbankan bangsanya. Dia sanggup dia korbankan seluruh orang Gayo hanya supaya mencari muka kepada Malaysia. Itu sanggup dia korbankan seluruh orang Gayo. Sementara saya nggak pernah bisa begitu. Artinya meskipun dia melakukan itu, saya tidak akan pernah gitu mengatakan bahwa itu adalah seluruh orang Batak seperti itu. Tolong, kita di Indonesia ini seluruh orang Batak gitu kita lawan karena dia sudah mengorbankan. Nggak akan pernah saya lakukan. Bahkan saya tidak akan pernah mengasosiasikan dia, Zafran Karim Sinaga ini, dengan seluruh marga Sinaga, jangankan Batak. Dengan seluruh marga Sinaga pun tidak, itu adalah dia. Seperti itu. Itu bukanlah karakter dari seluruh orang bermarga Sinaga, itu apalagi karakter seluruh orang Batak. Yang saya tahu adalah para pejuang, para nasionalis yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk negara ini. Selalu saya katakan, dari sebuah pabrik itu, yang keluar itu sudah semuanya produk. Ya, di samping produk itu ada nama yang keluar itu limbah. Saya melihat dia itu hanya sebagai limbah. Limbah dari negara ini, limbah dari suku Batak, dan limbah dari bermarga Sinaga. Gitu ya. Jadi begitu juga ketika Borunaga dulu, orang mulai menghina-hina marga, saya bilang jangan dihina, karena jangan dihina si naganya, jangan hina naganya, karena dia itu tidak mewakili seluruh suku Batak, apalagi suku Batak itu tidak mewakili seluruh orang yang bermarga Sinaga, gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu memang Indonesia ini kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang-orang Batak sama mencintai negara ini seperti saya, sama mencintai negeri ini seperti saya, juga orang-orang bermarga Sinaga. Cuman ada 1-2 yang nyempil seperti itu. Dan mungkin juga ada 1-2 orang Gayo yang seperti dia, yang memuja Malaysia, saya nggak tahu. Saya belum pernah ketemu, tapi mungkin saja ada. Tapi saya tidak akan mengatakan semua orang Gayo seperti itu. Dan saya juga tidak akan mengatakan semua orang Gayo seperti saya, atau orang Gayo akan semuanya berdiri di belakang saya. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Dan setelah video itu dia buat, saya nggak tahu dia buat video itu, tapi dia kirimkan videonya. Kemudian dia kirimkan sebuah chat bernada ancaman kepada saya. Dia katakan, kamu hentikan semua narasi kamu, dan saya akan take down video saya yang terakhir. Saya katakan kepada kamu ya, Zafran Karim Sinaga, kamu mungkin karena sudah terlalu banyak bergaul dengan orang Malaysia, kamu tidak lagi mengenal karakter bangsamu ini. Kami itu bangsa pejuang, Zafran. Kami tidak akan mundur dengan ancaman kecil seperti kamu itu. Ya, darah nyawa kami berikan untuk bangsa ini. Apalagi cuma ancaman kecil seperti kamu itu. Kamu pikir saya akan mundur cuma ancaman seperti itu? Kamu tahu, kakek moyang kami dulu mencari mati dia ke medan area dalam pertempuran untuk melawan Belanda, karena Belanda nggak berani datang ke tempat kami. Jangan kepancing emosi, Bang. Saya sebagai cucunya, kamu pikir mundur dengan ancaman seperti itu? Malu saya menghadap nenek moyang saya nanti. Malu saya menghadapi kakek buyut saya kalau saya berhenti memperjuangkan harkat, martabat, dan harga diri bangsa saya cuman karena ancaman kamu seperti itu. Kamu keliru, Zafran. Apa yang sudah kamu mulai ini, kita lanjutkan sampai akhir. Saya hancur, nggak ada masalah. Saya bangga kalau saya hancur demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa saya. Kalaupun saya harus mati karena itu, itulah mati yang paling terhormat bagi saya, Zafran. Oke? Kamu camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D mendengar ulasan dari video ini dari Bang Wan Win Nur, ini cukup menguras emosi juga ya. Ketika salah satu anak bangsa kita yang nyata-nyata tinggal di Indonesia, di bumi Indonesia, membela negara lain dalam hal yang sepele, dalam hal yang memang tidak perlu dilakukan. Kenapa seperti itu? Ya namanya internet, kemudian medsos ini adalah ajang komunikasi. Komunikasi itu bebas, tetapi ada aturan-aturan yang dibuat oleh para masing-masing pembuat medsos yang harus dipatuhi. Tetapi disinilah adanya idealisme muncul.
termasuk idealisme yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Yang contohnya di sini adalah abang kita Wan Winur, ketika ada orang Indonesia, WNI Indonesia yang tinggal di negara tetangga kita, bicara tentang Indonesia, menjelek-jelekan Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga kita. Itu dibalas dengan argumen-argumen, dengan fakta-fakta, dengan data-data yang valid. Nah, ketika dibalas dengan data-data yang valid seperti itu, orang WNI yang ada di negara tetangga kita ini nggak bisa ngejawab, nggak bisa ngebales. Ngelesnya apa? Ya dengan emosi. Ngelesnya apa? Dengan ancaman. Nah, ini terjadi dengan orang WNI yang ada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia, yang katanya di Pekanbaru. Ya, tadi videonya sudah dipertontonkan oleh abang kita, dan di situ juga sudah ada tertera TikTok-nya. Jadi kalau dari teman-teman, dari para sahabat yang ingin berkomunikasi dan mencari lebih tahu tentang orang itu, silakan saja bisa dikontak dari TikTok-nya. Nah, masalah ini tidak bisa dibiarkan kalau menurut Pak D ya. Generasi muda kita tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan bila harus membela negara tetangga kita hanya karena masalah yang sepele. Tetapi kita menganggapnya ini sepele sekarang. Bagaimana bila kejiwaannya, ya, lambat laun akan terbentuk suatu kejiwaan yang menunjukkan bahwa dia menentang yang namanya Indonesia itu sendiri. Nah, ngakunya dia adalah membela negara Indonesia dengan cara disuruh menghentikan abang kita untuk tidak membicarakan tentang negara tetangga. Tetapi pola pikirnya salah kalau menurut Pak D. Kalau dia ingin meminta bantuan kepada negara, harusnya dia meminta bantuan otoritas Indonesia, bukan otoritas di negara tetangga. Dia minta imigran negara tetangga untuk blacklist, untuk menghentikan orang-orang ya TKI yang asalnya dari satu daerah di Aceh. Kan ini pikirannya nggak waras. Pola pikir seperti ini. Seharusnya kalau dia mau bertindak seperti itu, dia harusnya memberikan saran kepada imigran di Indonesia. Bukan di negara tetangga. Apa hak dia untuk memberikan perintah, untuk menyarankan kepada imigran tetangga, memperhatikan seorang abang yang dari Indonesia ini? Itu adalah pemikiran yang dangkal sekali dan menunjukkan bahwa pola pikirnya sangat rendah. Karena kita tidak tahu, Pak D juga tidak tahu niat dia seperti apa, keinginan dia seperti apa. Kalau memang dia mencintai negara tetangga kita, ya segeralah pindah seperti WNI yang lain yang menjelekkan negara kita, yang sekarang berada di negara tetangga kita, ya ikutlah seperti mereka, keluar dari Indonesia. Ini malah lebih enak. Nah, ini dia berada di Indonesia. Ya. Nah, minta bantuan dan memberikan warning kepada negara tetangga kita untuk hati-hati dengan orang-orang Aceh yang berasal dari daerah abang kita. Dan juga secara pribadi, ini abang kita memberitahukan kepada kita bahwa orang ini mengancam dengan adanya video yang dia buat. Video dia akan dia take down kalau abang kita ini berhenti ngomongin tentang kebangsaan, ngomongin tentang nasionalisme. Ya tentu aja, namanya pejuang Indonesia, negara Indonesia ini dilahirkan oleh pejuang-pejuang bangsa yang hebat-hebat. Tidak akan mundur dengan omongan seperti itu. Apa artinya sebuah video seperti tadi yang kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan rasa nasionalisme bangsa kita. Nah, bagaimana pendapat dari sahabat, dari para teman-teman mengenai pernyataan dari satu orang ini yang merusak bangsa kita sendiri, ya, menjual nama Indonesia ke imigran negara tetangga? Daripada ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.